Hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Engkau yang layak dipuji, disembah, layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Jika Kau kumpulkan kami semua pada pagi hari ini, kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi kami, Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari Roh Kudus, dan urapi kami semua yang hadir di sini, Tuhan. Sehingga firman ini bukan hanya logos, tapi menjadi rema bagi kami semua, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi semua. FGB man, be strong in the Lord. Terima kasih, saya diundang di sini Pak Hendra. Saya di sini nggak apa-apa ya, oke ya. Saya mau sapa dulu banyak senior-senior dan teman-teman lama nih ya. Ada Pak Willy Sebastian, ada Pak Rudi Sirapanji, ada Pak Andri Akili, Pak Tommy Soleman, Pak Kristanta Dewara, Pak Roni, wah banyak sekali ya. Pak Dedi, Pak Haryadi, ada Pak Yusuf Rusli, wah ini semua senior. Ada yang lain-lain yang mungkin saya lihat Pak Len Wijaya, ya. Saya sekarang udah banyak lupa juga. Kadang-kadang lihat orang ingat mukanya, lupa wajahnya. Tapi sebelum ini saya mau kasih ucapan selamat dulu ya untuk Tomang Chapter ya. Udah 37 tahun ya. Luar biasa ya. 37 tahun luar biasa sekali. Tiap pagi ya. Nah, hari ini temanya adalah mengalami breakthrough ya, atau mengalami terobosan. Saya tanya di sini, siapa yang nggak pernah punya masalah dalam hidup? Nggak ada ya. Termasuk yang bicara ini juga ya. Siapa yang suka bikin masalah? Ya. Jadi kita semua pasti punya masalah. Amin, saudara. Ya. Ada mungkin yang punya masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Apapun pasti ada yang nggak pernah, semua manusia nggak punya masalah, saudara. Ya, karena kalau kita nggak punya masalah, artinya jantung kita udah datar semua, saudara. Udah berhenti berdetak. Ya, jadi setiap kita hidup pasti kita punya mengalami masalah. Nah, tapi hari ini kita mau belajar. Terobosannya sebenarnya bukan yang ruwet-ruwet, saudara. Ya, yang simple-simple aja. Ayat emasnya adalah dari Matius 6 ayat yang ke-33. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin, saudara? Saya lama di properti ya, dan dulu kita sering kalau lagi lagi promosi, saudara, beli rumah berhadiah kitchen set ya. Nah, kira-kira kalau saudara dikasih gitu, yang saudara kejar dulu rumahnya atau kitchen setnya, saudara? Kitchen set. Kalau dapat kitchen set nggak ada rumahnya gimana? Ya, jadi yang kita cari pasti rumahnya dulu. Kitchen set cuman bonus. Nah, sering-sering kita juga di sini sama, saudara. Yang kita kejar yang ditambahkan ini, saudara. Tapi Tuhan bilang apa tadi? Carilah dahulu kerajaan Allah ya, dan kebenarannya. Nanti semua tuh, bisnis kita, pekerjaan kita, urusan keluarga, urusan pelayanan, semua Tuhan pasti tambahkan buat kita. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi carilah dahulu, berarti apa, saudara? Utamakan adalah Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya, kita utamakan Tuhan. Ya, apa aja, saudara. Ya, nanti saya bahas sini, saudara. Misalnya kita harus selalu rajin memuji menyembah Tuhan, saudara. Terus kita berdoa. Ya, dan kebenarannya juga ini penting, saudara. Ya, kebenarannya itu apa, saudara? Kita harus rajin juga baca firman Tuhan. Karena zaman sekarang kalau kita nggak rajin baca firman Tuhan, banyak juga hamba-hamba Tuhan palsu, saudara. Ya, yang selalu bilangnya nubuat-nubuat, tapi sering-sering jadi lubuat, saudara. Ya,
Saya juga pernah kena saudara ya, waduh cari orang yang bisa nubuat-nubuat, akhirnya saya bukan kejar Tuhan tapi saya kejar nubuat saudara ya. Dan akhirnya jadi nubuat saudara ya, yang nggak ada karena dia pikir dia udah dicari-cari apa aja dia bisa nubuatin, tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan lagi saudara ya. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kebenarannya, kita nggak akan disesatkan saudara, amin saudara. Nah jadi ada 3 hal saudara yang harus kita lakukan dalam mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Yang pertama adalah memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang percaya di dalam pujian ada kuasa? Amin. Ya, makanya kita sebelum dengar firman Tuhan kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saya kasih 2 contoh di sini, saudara, bagaimana kuasa dari pujian dan penyembahan. Yang pertama adalah di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini ceritanya apa saudara? Waktu Paulus dan Silas ditangkap ya. Terus mereka di penjara, mereka nggak mengeluh, mereka nggak bersungut-sungut, mereka nggak menyalahkan keadaan, apalagi nyalahkan Tuhan saudara. Tapi mereka malah memuji dan menyembah Tuhan. Dan ada kuasa yang luar biasa. Akhirnya apa? Tembok-tembok penjara itu bergetar ya, seperti gempa bumi saudara. Dan belenggu-belenggu mereka semua terlepas saudara. Ya. Saudara lihat di sini ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan saudara. Ya. Jadi kalau saudara ada belenggu saat ini, mengalami kekhawatiran, belenggu ketakutan, rajin memuji menyembah Tuhan, lepas semua nanti saudara. Amin saudara. Yang kedua adalah waktu Yosafat dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon saudara. Itu juga sama ya. Dia waktu itu ketakutan luar biasa, akhirnya dia berbalik cari Tuhan. Dan Tuhan perintahkan apa saudara? Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Coba kita baca di 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 25. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Nah, saudara lihat sini ya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Coba lihat saudara ya, dari puji-pujian mereka nggak harus berperang saudara. Malah akhirnya saling bunuh-membunuh. Dan yang luar biasanya apa saudara? Di ayat 24 dan 25 ini saudara ya, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Jadi kerang tanpa perang bisa mengalahkan musuh saudara. Nah ini yang di ayat yang ke-25 saudara. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Jadi dari ketakutan untuk diserang, ya akhirnya Tuhan bela hanya dengan pujian dan penyembahan. Ada kuasa yang luar biasa saudara. Mereka saling bunuh-membunuh. Bahkan akhirnya apa? Mereka dapat jarahan yang luar biasa banyak saudara. 3 hari 3 malam nggak bisa habis saudara. Ya. Jadi saudara, di balik puji-pujian dan penyembahan itu ada kuasa yang luar biasa saudara. Amin saudara. Jadi siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, lakukan itu setiap hari saudara.
Saya juga dulu orang yang nggak biasa memuji menyembah Tuhan, saudara. Ya, saya kalau sering diajak istri saya pujian penyembahan, saya lihat orang puji penyembah, ada yang sampai mungkin kepenuhan Roh Kudus ya, sampai kepalanya goyang-goyang, saya kaget, saya kabur dulu, saudara. Ya, tapi waktu suatu saat saya diajak sama gereja di tempat saya waktu itu ya, kebetulan tahun 2004 tuh ada Benny Hinn datang ya, waktu di Ancol, saudara. Saya disuruh jadi usher sama istri saya. Jadi kami jadi usher ya, saya pikir nggak susah lah. Jadi usher kan cuman nganterin orang duduk ya. Tahu-tahu makin malam itu, saudara, hadirat Tuhan tuh luar biasa. Pujian penyembahannya luar biasa, saudara. Hadirat Tuhan luar biasa. Tahu-tahu panitia bilang apa? Ini kamu semua doain orang-orang yang di kursi roda ini, katanya. Saya kaget, saudara. Waduh, saya nggak biasa doa seperti ini ya. Akhirnya kita di kumpulan yang laki-laki, yang perempuan-perempuan. Saya berlima. Saya bilang ya udahlah, paling saya nanti diam-diam, yang ada yang doa juga ya. Saya diam-diam aja, saudara. Ayo kita doa. Saya diam. Kok yang lain diam juga, saudara? Saya nengok-nengok. Kayaknya yang lain lebih muda-muda dari saya. Dia tunggu yang lebih senior rupanya, saudara. Ya, akhirnya saya nggak mau. Saya harus doa ya, saudara. Saya cuma bilang, percaya Tuhan bisa sembuhkan yang di kursi roda ini, saudara. Percaya, amin, katanya. Saya ingat tuh lagu itu yang terakhir yang saya ingat apa? Holy Spirit, thou art welcome in this place. Wah, lagu itu luar biasa, saudara. Ya. Dan akhirnya waktu saya jamah, sembuh dalam nama Yesus. Saya balik, saudara. Saya takut lihat, ntar mati lagi ya, saudara. Ternyata, saudara, orang-orang yang teman-teman saya bilang, Pak, balik Pak. Itu orang sekarang yang kita doain tadi, angkat kursi roda naik ke atas, katanya. Dia bersaksi. Waduh, saya bilang kaget gitu. Ya, tapi saya percaya bukan saya, saudara. Kuasa pujian dan penyembahan di situ luar biasa. Amin, saudara. Ya, jadi saya percaya di balik pujian dan penyembahan itu selalu ada kuasa, saudara. Makanya kita kalau lagi muji menyembah, jangan anggap ini satu ritual yang biasa, saudara. Ya, udah dah. Nanti mau firman Tuhan baru datang lah. Jangan, saudara. Bagian pujian penyembahan itu luar biasa, saudara. Jangan lewatin itu, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah berdoa. Ya, doa itu adalah nafas orang percaya, saudara. Ya, kita ibaratkan doa itu seperti oksigen. Kalau nggak ada oksigen, kita nggak bisa bernapas. Begitu juga kita dengan doa, saudara. Ya, tiap hari kalau nggak ada doa, kita sama seperti orang yang nggak pakai oksigen, saudara. Ya. Dan kita kalau berdoa, ya bukan hanya kita minta-minta, saudara. Ya, kita juga berkomunikasi, berbicara sama Tuhan. Karena Tuhan tuh juga bilang apa? Dia Tuhan kita, dia Raja kita, tapi dia juga sahabat kita, saudara. Ya, curahkan semua. Ya. Tapi saya percaya, saudara, semua juga pasti ada permohonan demi permohonan untuk setiap masalah dalam doa itu. Nah, saya lihat di sini ada 3 hal, saudara, yang Tuhan akan jawab doa kita. Tuhan pasti jawab nggak, saudara? Pasti jawab. Tapi jawabannya ada 3, saudara. Yang pertama, ya, Tuhan jawab iya doa kita. Ya, langsung dia kabulkan. Misalnya ada orang sakit datang minta disembuhkan, didoakan dalam nama Yesus sembuh, bisa, saudara. Dan mujizat itu masih ada sampai sekarang. Ya, saya kasih contoh di sini adalah Hizkia, saudara. Waktu Hizkia divonis akan mati, ya itu langsung yang vonis itu Tuhan lewat Nabi Yesaya, saudara. Ya, dia bilang kau akan mati. Ya, tapi akhirnya apa? Dia berbalik badan menghadap ke tembok, dia berdoa sambil menangis. Akhirnya Tuhan perpanjang usianya berapa tahun lagi, saudara? 15 tahun lagi. Coba kita lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 6, saudara. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bayangkan, saudara, udah divonis ya, saudara ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan
sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memelihara kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Coba saudara ya, udah divonis sama Tuhan, Tuhan masih bisa perbaiki, Tuhan masih bisa sembuhkan Hizkia ya. Yang kedua saudara, kalau tadi yang iya pasti kita sedang semua ya. Yang kedua adalah tidak. Kita juga sering dapat jawaban tidak dari Tuhan saudara ya. Nah, saya kasih contoh di sini seorang rasul yang luar biasa yang namanya Paulus saudara ya. Dia juga waktu minta dicabut duri dalam dagingnya, Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku kepadamu. Coba di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa ya saudara ya. Seorang Paulus saja bisa dibilang tidak sama Tuhan saudara ya. 3 kali dia minta. Jadi kalau saudara hari ini berdoa Tuhan jawab tidak, jangan saudara mutung saudara ya. Karena apa? Paulus saja 3 kali minta ditolak saudara. Saya juga pernah ngalamin saudara yang namanya doa gak dikabulkan saudara. Tahun 98-99 itu tahun terkelam dari hidup saya saudara ya. Karena waktu itu pas Krismon, istri saya dagang boneka, usahanya bangkrut ya. Kami terlibat hutang sampai miliatan saudara. Dan saya waktu itu masih bekerja di Semarekon saudara ya, masih posisi yang di bawah saudara. Waduh, waktu itu bayar gajian buat bayar utang itu habis semua saudara udah ya. Akhirnya datang satu kesempatan saya untuk membereskan satu urusan supermarket yang dimiliki oleh bos waktu itu ya saudara. Jadi waktu itu saya yang in charge di sana, dan kita benar-benar berjuang ya, sampai lapor polisi, sampai akhirnya selesai, dan akhirnya ditransaksikan dengan nilai puluhan miliar saudara. Waktu itu saya dan istri saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau bayar utang, kalau ini berhasil saya minta Tuhan dapat fee-nya 500 juta saya bilang, supaya saya bisa bayar sebagian utang. Jadi kita berdoa bertalu-talu seperti itu saudara. Akhirnya waktu itu udah selesai, saya dipanggil, saya dikasih cek saudara. Saya kaget saudara, nolnya gelinding 1 saudara. Dari yang saya harapkan 500 cuma 50 juta saudara. Waduh, saya dan istri saya nangis saudara ya. Bahasa Jermannya kita mutung saudara. Waduh, udah Tuhan kok 500 jadi cuma 50 juta. Gimana bisa bayar utang ini ya. Saya sempat udah males doa, males ke gereja saudara. Saya pikir Tuhan itu jahat sama saya saudara ya. Terus akhirnya istri saya mulai move on lagi. Dia ikut datang ke satu ministry ya. Mungkin ada yang tahu di sini dulu, di Senen tuh ada yang namanya Bethesda Ministry ya. Pak Beni Tatimu yang sekarang udah almarhum. Dia bilang waktu dia mau naik ke panggung, dia bilang gini ke istri saya, Visa ini kamu dengerin, ini firman ini untuk kamu. Nanti kamu akan dapat 1,5 miliar. Amin katanya. Pulang ke rumah dia cerita sama saya. Bi, nanti kita, Pak Beni tadi udah bernubuat kita akan dapat 1,5 miliar. Boro-boro 1,5 saya bilang. 500 juta aja nolnya gelinding 1 saya bilang.
Saya tuh udah apatis saudara. Tapi akhirnya berjalannya waktu, saya diperkuat lagi, saya mulai mau muji menyembah Tuhan, saya mulai mau dekat lagi sama Tuhan. Sampai datang satu kesempatan teman saya ada satu masalah, barangnya mau dilelang, dia minta saya bantu saudara. Akhirnya saya datang ke sana, saya bantu, saya kenal kebetulan sama kepala lelangnya. Dan waktu itu tahun 98 sampai 99 sampai 2000-an itu yang namanya BLBI banyak saudara ya. Yang dilelang dan banyakan yang tebus tuh perusahaannya sendiri tapi pakai PT lain saudara. Nah akhirnya saya bisa atur seperti itu saudara. Nah selesai itu kepala lelangnya tuh panggil saya saudara. Nih udah beres semua, saya dapat fee yang lumayan, ini saya kasih kamu katanya. Saya taruh di amplop, dia taruh di amplop, saya nggak lihat saudara, pas udah di mobil saya buka, saya kaget saudara. Saudara tuh jumlahnya berapa? 1,5 miliar saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Jadi saya pulang, saya diam-diam, istri saya lagi undang hamba-hamba Tuhan di rumah, dia lagi bersaksi. Terima kasih, Tuhan telah kasih saya 1,5 miliar. Lah saya kaget, kok belum dia udah berani bersaksi seperti itu ya. Selesai saya panggil ke kamar, kok kamu tadi saksi seperti itu? Yes, iman saya bilang itu katanya. Saya kasih buka amplopnya, dilihat. Ini kali dia yang mau pingsan saudara. Wah beneran katanya. Jadi saudara, percaya ya, kalau saudara waktu lagi berdoa, saudara jawab tidak, jangan saudara mutung saudara. Ya. Karena Tuhan mau kasih yang lebih lagi buat saudara. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus saudara. Yang ketiga, ini yang paling sering kita dapetin saudara. Tunggu. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Dan waktu nunggu ini paling gak enak saudara. Bener gak? Ya, saya tampangnya sabar gini, tapi sebenarnya saya gak sabar saudara. Apalagi kalau suruh nunggu ya saudara ya. Aduh rasanya lama sekali saudara. Ya. Tapi kalau kita lagi berharap, ya kita harus tetap fokuskan pengharapan kita kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Nah, sering-sering dalam waktu tunggu ini kita bisa terdistract, saudara. Ya, iblis selalu mau wah udah dah kamu nggak cocok lah, udah Tuhan nggak akan kabulkan kamu. Tuh ada si itu tuh, si paranormal yang itu tuh, cun banget tuh, ya. Kamu cari dia aja, ya. Nah kita sering-sering bisa terdistract seperti itu saudara. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Kalau saya dulu pernah saudara, sebelum bertobat tuh saya sering cari paranormal dulu saudara ya. Nah saudara, tadi dikatakan apa? Kalau kita berharap sama manusia terkutuk ya. Kita tetap mengharapkan pengharapan kita kepada Tuhan ya. Yeremia 17 ayat 5-6 katakan apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi jangan sekali-kali mengandalkan manusia saudara. Saya juga waktu di developer saudara, kita tuh ada sebelahan dulu dengan developer yang lain saudara. Ya, waduh dulu sering ribut saudara. Sampai terakhir itu ribut gara-gara di sana nggak ada tanah buat urukan. Akhirnya tanah kafling yang milik bos saya itu dikeduk saudara. Ya, jumlahnya nggak tanggung-tanggung sampai 90 cm. Ya, alasannya pemerataan, perapian lahan katanya. Waduh, kita kasih somasi, 2 kali somasi, nggak digubris. Akhirnya dengan terpaksa lapor ke Polda, saudara. Kita yakin menang lah, ya. Karena waktu itu kita punya komisaris itu mantan Kapolda, saudara. Bintang 2 ya, mantan Kapolda di satu provinsi yang besar. Terus kita pakai pengacara yang top, yang kalau ngomong begini-begini terus, saudara ya. Saudara tahu ya. Cincinnya selalu kredep-kredep ya. Jadi kurang apa lagi saudara? Punya pengacara top, punya komisaris mantan Kapolda. Cuman yang dulu kurang satu saudara. Saya kurang mengandalkan Tuhan.
ngomong jujur saudara. Ya, jadi saya pikir udah ada 2 ini udah hebat lah. Waktu kita lapor, yang di sana lapor lagi. Kita mindahin jalan, dulu kan kita pernah jadi satu terus akhirnya pisah ya. Mindahin jalan supaya dapat daging yang lebih banyak ya. Tapi nggak ada dikurangin haknya sama sekali. Jadi cuman dipindahin doang. Itu yang dilaporin saudara. Kita pikir ini soal perdata lah. Akhirnya waktu digelar perkara saudara tahu, yang perkara kita bilang itu pengambilan tanah, itu dia bilang cuman pinjem, nanti mau dibalikin katanya. Itu jadi perdata. Yang pindahin itu pidana. Waduh, jadi standnya 02 saudara. Saya waktu itu udah jadi dirut di Sumarekon, berarti kalau ini pidana, saya jadi TSK alias tersangka saudara. Waduh, saya pulang itu dengan wajah yang kesel sekali saudara ya. Wah, pas pulang ada istri saya, ada suami istri hamba Tuhan nyapa saya nggak mau jawab, saya nanti aja deh, saya naik ke atas saudara. Saya naik ke atas, itu istri saya lagi setel kaset khotbah. Khotbahnya Pak Pendeta Y.E. Awandatu saudara, yang udah almarhum ya. Ini mantan gembalanya Pak Broaan dulu ya. Nah, waktu dia khotbah itu, saya dengar suaranya seperti waktu saya naik ke atas. Jangan andalkan jenderal, jangan andalkan pejabat katanya. Andalkan Tuhan katanya. Saya kaget saudara. Kok bisa pras kena saya ya? Saya bilang, waduh Tuhan ampuni saya. Saya andalkan jenderal, saya andalkan pengacara hebat. Tapi saya nggak mengandalkan Engkau Tuhan. Saya langsung waktu itu saya minta ampun sama Tuhan. Hanya Engkau yang saya andalkan Tuhan. Akhirnya seminggu kemudian dipanggil lagi saudara. Digelar lagi. Tapi ini kali keadaan udah lain saudara. Dia bilang udah ya dua-duanya saya anggap ini nggak ada pidana. Dua-duanya perdata. Jadi dua-duanya kita terbitkan SP3 alias surat perintah penghentian penyidikan saudara. Ya. Jadi saya percaya Tuhan kalau kita andalkan dia bekerja dengan baik ya. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus saudara. Jadi dalam keadaan apapun andalkan Tuhan saudara. Amin saudara. Nah saya kasih 2 contoh secara cepat saudara. Siapa tokoh yang Tuhan sayangi tapi minta tunggu saudara. Yang pertama Abraham. Abraham waktu dibawa keluar disuruh lihat bintang di langit. Nanti begitu banyak keturunanmu. Itu umur Abraham waktu itu berapa tahun saudara? 75. Ya, akhirnya waktu berlalu terus sampai berapa lama saudara? Usianya 100 tahun. 25 tahun. Ya. Dan saya percaya dia kan banyak anak buah ya selama itu ya. Orang-orangnya banyak. Selama menunggu itu nanti si A udah punya anak, si B udah punya anak. Saya kapan ya? Pasti dia akan bertanya seperti itu ya, tapi dia tetap punya iman yang teguh saudara ya. Walaupun akhirnya dia sempat tergoda juga waktu Sarah nawarin Hagar ya. Kalau cowok-cowok tuh jangan sekali-sekali ditawarin punya istri lagi ya. Sama aja kucing ditawarin ikan saudara. Akhirnya dia terima itu ya, lahir Ismail ya, yang sekarang jadi sepupu kita saudara. Ya. Tapi di situ tetap dikatakan apa? Abraham adalah bapak orang beriman. Coba kita baca di tadi Kejadian 15 ayat 5-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar setelah berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham pada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi langkah pertama Abraham saudara? Percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kita juga sama. Waktu menunggu kita harus tetap percaya, punya iman bahwa Tuhan pasti mengenapi janjinya. Amin saudara. Nah di sini dikatakan di Ibrani 6 ayat 13-15, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian yang memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi saudara lihat sini ya, Abraham akhirnya jadi bapak orang beriman ya. 3 agama besar, agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, bapaknya adalah Abraham, saudara ya. Nah yang kedua siapa, saudara? Yusuf. Yusuf waktu dikasih mimpi itu berapa tahun umurnya, saudara? 17 tahun ya. 17 tahun dia dapat mimpi, 2 kali mimpi malah dari Tuhan ya. Tapi malah akhirnya apa, saudara? Saudara-saudaranya buang dia ke sumur ya. Akhirnya dia jual ke pedagang Mesir, terdampar di tempatnya saudagar Potifar. Waktu di Potifar dia udah naik pangkat, udah jadi orang nomor 2 di sana ya. Tangan kanannya Potifar ya, boleh dibilang semua kekuasaan ada tangan dia. Kalau mungkin saudara pikir wah ini udah akhir dari penantian ya, udah jadi orang hebat di sana. Ternyata apa, saudara? Dia difitnah oleh istri Potifar ya. Tante Potifar fitnah dia sehingga akhirnya dia masuk penjara. Kalau lihat di sini kan, kalau Yusuf orang yang nggak percaya, saudara, kok begini lagi nasib saya? Malah saya akhirnya terpuruk masuk ke penjara. Ya, tapi di sana Tuhan tetap punya belas kasihan sama Yusuf. Benar nggak? Dia jadi kesayangan kepala penjara karena ada God's favor di Yusuf, saudara. Ya. Dan akhirnya apa? Datang waktunya dia bisa ngartikan mimpi 2 orang, juru roti, juru minum. Juru roti akan digantung, juru minum akan dipromosi lagi keluar dari penjara. Tapi dia bilang sama juru minum apa? Kalau nanti udah keluar ingat-ingat aku ya. Ternyata apa, saudara? Waktu udah keluar Yusuf cuman di PHP, saudara. Gak ada kabar, bertahun-tahun lagi nunggu, saudara. Tapi di sini saudara lihat ya, Yusuf itu benar-benar orang yang luar biasa. Dalam penantian dia nggak pernah dengar lalu bersungutlah Yusuf, nggak pernah, saudara ya. Nah disinilah saya lihat Yusuf itu orang yang sangat dikasihi Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Baru waktu Firaun nggak bisa bermimpi, nggak ada yang bisa ngartikan, baru juru minum itu ingat, oh ada orang di sana, seorang Ibrani. Ya, akhirnya Yusuf dipanggil keluar. Saya yakin waktu dipanggil keluar mungkin dia masih pakai belenggu, saudara ya, masih di borgol, saudara ya. Masih pakai pakaian oranye kali, saudara ya. Tapi waktu dia keluar, terus dia bisa ngartikan mimpinya Firaun, hanya dalam sekian jam nasibnya berubah. Dari napi jadi panglima, jadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Tuhan pun demikian, saudara. Dalam masa penantian kita kadang-kadang terasa lama, saudara. Tapi kalau Tuhan mau balikan kita dalam sekejap. Amin, saudara. Dalam sekejap Tuhan bisa balik nasib kita, saudara ya. Jadi percaya, saudara, dalam masa penantian tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ingat janjinya kepada kita ya. Nah saudara, saya lewatin bagian-bagian yang ini ya. Saya mau lanjut dengan Yakobus 5 ayat 16b, saudara. Dikatakan apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Jadi kalau kita berdoa, kita yakin kita nih semua nggak ada yang benar sebenarnya ya, tapi oleh darah Yesus kita udah dibenarkan. Ya, kalau kita dengan yakin berdoa sangat besar kuasanya. Ya. Nah, saudara, doa juga kita harus akhiri dengan apa? Dalam nama Yesus. Selalu tutup dalam nama Yesus, saudara. Nah, ada satu hal lagi, saudara. Kalau saudara punya pergumulan yang berat, gak selesai-selesai, ada satu lagi yang Yesus ajarkan apa? Berpuasa, saudara. Ya, dikatakan di Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya ada satu kesaksian, saudara, di mana saya juga waktu terakhir saya kerja di satu pengembang, saudara, tahun 2022 saya selesai di sana. Ya, saya juga belum tahu mau kemana. Saya hari-hari saya jadi pengacara, saudara, pengangguran banyak acara. Ya,
terus juga jadi MC, ngomong cucu saudara. Tapi saya banyak dapat tawaran-tawaran untuk properti saudara. Salah satunya adalah saya disuruh menawarkan tanah di Kelapa Gading saudara. Udah berapa kali saya tawarkan itu, udah ada yang datang lihat, tahu-tahu ada preman datang saudara, digangguin nggak jadi akhirnya. Ya, waduh saya bilang ini masa penantian ini rasanya lama sekali saudara. Tapi saya tetap percaya, saya tetap berdoa, saya tetap menyembah Tuhan. Dan akhirnya datang kesempatan waktu saya nawarkan satu orang, ya, dia bilang ini tanah sebenarnya udah lama saya ingin, tapi saya nggak yakin ini bener nggak. Tapi karena saya tahu nih Pak Yohanes yang tawarin dan saya tahu Pak Yohanes bekas dirut di Sumarekon, saya mau ambil ini dengan catatan, dia bilang, Bapak harus gabung sama kami. Saya bilang waduh Tuhan tuh luar biasa ya. Saya waktu itu mau nawarkan tanah dengan harapan saya cuma dapat satu fee saudara. Tapi ternyata Tuhan kasih apa? Bonusnya saya bisa gabung di sana saudara. Ya, saya diangkat jadi dirut di sana. Tapi saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau minta lebih ya nih kali. Saya udah lama kerja sama orang nih kali, saya mau jadi shareholder juga saya bilang. Akhirnya saya bilang sama istri saya, gimana kalau saya minta profit sharing? Istri saya nih kalkulatornya lebih tajam dari saya saudara. Ngapain minta itu? Minta share dong, jangan profit sharing katanya. Waduh iya benar juga ya. Akhirnya saya ngomong sama teman saya, teman kuliah, gue mau minta share boleh nggak ya kira-kira? Lu mau minta berapa? 10% lah. Ngimpi lo katanya. Waduh saya bilang saya salah nanya orang nih. Akhirnya saya tetap mantap, saya tanya sama, saya dipanggil, saya ngomong sama anaknya. Saya boleh saya terima ini tapi saya mau minta dapat share, saya bilang. Ya berapa persen Pak katanya? 10% saya bilang. Saya ngomong dulu ya sama Papa ya katanya. Seminggu kemudian saya dipanggil, dia bilang apa? Papa udah bilang sama saya, oke 10% katanya. Bukan itu aja Pak, kalau capai target dikasih tambahan lagi 2,5% katanya, 12,5%. Ya, terus udah gitu nanti Bapak dikasih kendaraan, dikasih supir, dikasih asuransi semua. Saya bilang luar biasa Tuhan berlebih. Ya kalau udah kasih kita berlebih semua. Amin saudara. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita Yesus saudara. Jadi dari situ saya percaya saudara, dalam masa penantian Tuhan gak pernah lupa kita saudara. Amin. Ya, jadi saudara yang saat ini bergumul menanti satu hal, ya mungkin ada yang menanti tendernya berhasil, ada yang menanti untuk bisnisnya dapat bisnis yang baru lagi, apapun saudara, tetap percaya andalkan Tuhan saudara. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudara, baca firman Tuhan. Ya, kita udah rajin menyembah Tuhan, rajin berdoa, kita tetap harus perlu baca firman Tuhan saudara. Ya. Ada orang yang bilang apa? Gak ada breakfast sebelum baca firman Tuhan. Ya, jadi baca firman Tuhan dulu, baru makan pagi saudara. Kenapa saudara? Dengan firman Tuhan itu, iman kita makin bertumbuh saudara. Amin saudara. Roma 10 ayat 17 katakan apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, siapa di sini yang udah katam baca dari Kejadian sampai Wahyu? Pak Yusuf Rusli pasti udah ya. Ya yang lain wah udah banyak yang udah katam ya. Saya baru 2 kali katam saudara. Ya mungkin ada yang udah 5 kali udah. Tapi saudara percaya yang belum baca dari Kejadian sampai Wahyu, baca saudara. Ya, gak banyak kok saudara. Ada 1189 pasal. Ya, kalau saudara sehari baca 5 pasal, 8 bulan selesai saudara. Ya. Tapi baca bukan kayak baca novel saudara ya. Saudara harus baca minta diurapi dengan Roh Kudus. Dan percaya saudara, tiap kali baca firman Tuhan, baca firman yang sama, ada rema yang lain saudara. Itulah kekuatan firman Tuhan buat kita saudara. Amin saudara. Ya. Di Mazmur 1 ayat 1-3 katakan apa saudara?
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin saudara. Jadi kalau saudara rajin baca firman Tuhan dan menjadi pelakunya saudara, percaya saudara ya, apa saja yang saudara perbuat itu pasti berhasil ya. Saya juga banyak dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Waktu saya khawatir, di 1 Petrus 5 ayat 7 katakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, banyak sekali firman-firman Tuhan yang menguatkan saudara. Waktu dompet saudara kosong, tinggal KTP mungkin dompet saudara ya. Saudara berdoa apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Tuhan. Saudara pegang janji firman Tuhan itu ya. Tuhan akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin saudara. Banyak sekali janji-janji firman Tuhan saudara ya. Nah saudara, juga saudara yang letih lesu berbeban berat, Tuhan bilang apa? Datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan ya. Terus saudara yang kecewa, apa yang saudara harapkan nggak menjadi kenyataan, katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang terpanggil sesuai, bagi yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah saudara, firman-firman Tuhan inilah yang akan menguatkan kita saudara. Dan kita juga kalau kita punya kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan tersesat saudara. Ya, karena kita tahu kalau yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita jangan dengerin saudara. Ya, misalnya saudara disuruh nyembah Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus, jangan saudara ya. Saudara harus percaya hanya firman Tuhan yang saudara jadikan patokan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian saudara, di mana berapa mungkin 2 tahun yang lalu saudara ya. Saya udah mau selesai kontrak yang dengan satu pengembang saudara ya. Terus tahu-tahu saya ditelepon oleh teman saya. Kamu bisa jualin saham saya nggak? Saya bilang, waduh, jualin saham, saya nggak main saham, saya bilang. Saya nggak ngerti, saya bilang. Ini sahamnya bagus, dia bilang. Nanti kamu kalau bisa lakuin saham saya ini, saya kasih kamu fee 30%. Waduh, saya kaget saudara. Kalau 30% bukan angka kecil ya. Akhirnya saya bilang, apa sahamnya? Apa perusahaannya? Dia kasih nama perusahaannya saudara. Terus dia bilang ini udah perusahaan TBK. Saya lihat, wih ini gede ini. Market cap-nya ternyata 40 triliun saudara, nggak main-main. Jadi saya bilang loh, kalau dapat 30% saya dapat 1,2 T dong ya. 12 T ya kira-kira saudara ya. Enggak, sahamnya dia 15%, sahamnya dia 6 T. 6 T kali 15%, jadi kira-kira 900 miliar saudara ya. Saya bilang wah ini angka yang besar ya. Akhirnya saya cari. Tuhan kasih saya ingetin satu tempat di Amerika saudara ya. Saya kontak teman saya itu, masih nggak jadi advisor untuk kalau orang yang mau go public. Oh masih katanya, ada yang bisa saya bantu. Saya bilang ini ada teman saya mau jual ini. Oh sini saya lihat dulu. Seminggu kemudian dia lihat saudara, oh ini perusahaan bagus, saya akan bantu dia bilang. Akhirnya berjalan waktu dia mulai saya kenalin saudara ya, terus mulai bikin audit ya, mulai jalan semua ya. Teman saya juga udah pergi ke sana. Tapi satu hal yang saya juga kurang hati-hati saudara, waktu bikin perjanjian itu saya juga kaget saudara. Ternyata cuma ada waktu 6 bulan ya. Jadi waktu saya cek itu udah expired hampir 4 bulan saudara. Jadi waktu itu saya ke teman saya, ini perjanjian udah expired nih, kamu perpanjang dong. Waduh, ternyata ya itulah saudara ya, kalau manusia sama Tuhan bedanya jauh sekali ya saudara ya. Tuhan bisa dipegang janjinya, kalau manusia
Hari ini bilang A, besok bisa bilang B, saudara. Dia bilang apa? Ya udah habis sekarang. Dan itu kamu udah lewat waktu. Jadi saya nggak bisa kasih kamu 30% lagi. Saya cuma bisa kasih kamu 2% katanya. Waduh saudara, dari 30 jadi 2. Kira-kira gimana saudara ya? Saya juga manusia biasa saudara. Waktu itu berapa hari saya nggak bisa ketawa saudara. Berenggut terus. Ya, tapi saya ingat benar firman Tuhan apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Akhirnya saya coba firman itu saudara. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Ya, walaupun keadaan gak enak pun saya harus belajar bersyukur. Dan akhirnya saya coba itu saudara, dan saya hitung-hitung ya udahlah 2% juga masih kira-kira jumlahnya masih jutaan dolar juga saudara. Ya, dalam keadaan sekarang ini dapat segitu apa mudah ya, ya udahlah saya bilang. Akhirnya saya coba bersyukur saudara, dan akhirnya saya kasih tahu yang teman saya yang di Amerika, wah ternyata nggak bisa, kamu bisa bantu nggak? Teman saya itu mau berangkat ke sana, kamu ngomongin. Ya, saya masih mengandalkan manusia ternyata saudara ya. Ternyata waktu dia omongin, kasih tahu tuh Yohanes ya, kalau dia masih memaksa-maksa dapat 30 lagi, saya nolin itu katanya. Waduh, ya udahlah, akhirnya udah dah, saya bilang 2 itu udah, saya udah bersyukur saya bilang. Tapi disitulah saudara, kalau kita percaya firman Tuhan, ya, di balik pengucapan syukur itu selalu ada berkat saudara. Amin saudara. Ternyata Tuhan bisa gerakin yang teman saya yang orang Amerika ini saudara. Ya, dia ini orang Indonesia, lahir di Amerika, lahir di New York. Ya, backgroundnya adalah bisnis, keuangan, dan saya percaya hitungannya itu lebih dari Yahudi saudara. Ya, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudara. Amin saudara. Tuhan bisa pakai dia gerakin, dia bilang, udah Pak Yohanes, saya lihat Pak Yohanes sudah banyak bantu saya juga dapat banyak dari sini. Ya, nanti Pak Yohanes saya kasih berupa saham. Ya, berapa banyak? Dia bilang, saya kasih berupa saham nanti sebesar 7 juta dolar dia bilang. Saya bilang, waduh luar biasa ya. Tuhan itu baik saudara. Ya. Dan saya belajar di sini apa saudara? Kalau dalam keadaan apapun, kita dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan apapun, jangan kita bersungut sama Tuhan saudara. Ingat pegang firman Tuhan apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Ya. Jadi saudara, saya percaya bahwa semua yang kita lakukan kalau kita utamakan Tuhan saudara. Ya. Tuhan nomor 1. Tuhan yang utama, prioritas Tuhan. Semuanya pasti ditambahkan buat kita. Amin saudara. Ya. Jadi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Sekian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yo. Tengah.